Baik, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin, rekan-rekan semuanya yang tergabung sore ini di dalam majelis rumah zakat dalam tema kita yang sangat agung ya, yaitu menjaga keturunan. Kata menjaga keturunan di dalam pembahasan kita bisa rujuk di dalam salah satu di antara 5 maqasidus syariah ad-daruriyah, atau maksud diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara pokoknya, di mana Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahumullahu taala telah merumuskan untuk kita maqasidus syariah itu dalam perkara yang daruriyah atau primer, dalam perkara yang hajiyah atau sekunder, sampai dalam perkara yang tahsiniyah atau tersier. Nah, dalam perkara yang daruriyah atau primer terdapat yang pertama-tama adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal. Yang kelima adalah hifdzul mal atau menjaga harta dan hak milik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya ke dunia, di antara pokok-pokok tujuannya adalah yang daruriyah ini, yaitu menjaga agama. Yang pertama itu menjaga agama. Kenapa agama ini harus dijaga? Karena agama adalah cara seseorang memandang hidup, memandang mati, memandang hidup sesudah mati, memandang pencipta hidup dan mati, memandang yang hidup dan memandang mati. Sehingga ini adalah perkara yang sangat penting. Sehingga dinul Islam mengajak manusia, menjelaskan kepada manusia tentang jalan kebenaran, tentang al-haq dari sisi Allah, tetapi tidak pernah memberikan paksaan untuk beragama. Ya la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang manakah jalan yang lurus, manakah jalan yang menyimpang. Jadi di dalam menjaga agama ini Islam memberikan dakwah tetapi sekaligus menghormati keyakinan-keyakinan yang lain. Itu yang disebut sebagai hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafas atau menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Syariat itu turun di antara maksud pokoknya untuk melindungi hidupnya manusia. Maka diharamkan ya membunuh tanpa hak, ya melukai, menyakiti orang lain. Ini adalah satu perkara yang hukumannya berat di dalam syariat. Diturunkan oleh Allah misalnya hukum qisas ya. Nah, Allah mengatakan hukum qisas itu bukan untuk sekedar membunuh orang yang membunuh, tetapi hukum qisas itu untuk menjaga kehidupan. Karena dengan adanya hukum qisas, maka orang tidak sembarangan untuk melakukan pembunuhan kepada sesama tanpa hak. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Makna menjaga keturunan di sini adalah menjaga kelangsungan jenis manusia ini baik dalam kuantitas maupun kualitasnya untuk dapat terus melanjutkan kehidupan di atas bumi, mengemban amanat Allah untuk beribadah sebagai Abdullah dan mengelola bumi ini sebagai khalifah. Maka untuk menjaga an-nasl atau keturunan, Islam itu ahallan nikah wa harramas sifah. Islam itu menghalalkan pernikahan, mengharamkan perzinaan dengan segala derivatnya ya, dengan segala penyimpangan-penyimpangan yang menyertainya. Jadi untuk menjaga keturunan, Islam memuliakan institusi keluarga.
Islam memuliakan akad pernikahan, Islam memuliakan kehidupan berumah tangga. Di mana kemudian akad nikah itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, sangat mulia, sampai disebut sebagai mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang berat, di mana asma Allah digunakan dalam akad nikah itu untuk menghalalkan sesuatu yang terjaga, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, untuk melanjutkan kelangsungan jenis manusia dalam kuantitas, jumlahnya maupun kualitas, keadaan, mutunya, supaya semakin baik, semakin terjaga. Nah, ini adalah hifdzun nasl melalui syariat pernikahan. Mitsaqan ghalidha, sebutan untuk akad nikah itu di dalam Al-Quran hanya 3 kali muncul. Yang pertama adalah untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi dan para rasul ulul azmi, khususnya di mana Allah mengambil janji para rasul ulul azmi untuk senantiasa berjuang menyampaikan kebenaran apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan kata mitsaqan ghalidha untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel yang pada peristiwa itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Gunung Tursina, yang sangat besar, yang sangat agung itu di atas kepala mereka. Kalau sekarang sumpah pejabat itu yang diangkat di atas kepalanya hanya Al-Quran. Kalau dulu Bani Israel diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai diangkat Gunung Tursina di atas kepala mereka. Nah, baru yang ketiga Allah menggunakan kata mitsaqan ghalidha untuk menyebut pernikahan. Artinya pernikahan ini sesuatu yang keagungannya di sisi Allah tidak bisa dipandang kecil dan remeh, tetapi setara dengan perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel sampai diangkat Gunung Tursina di atas kepala mereka. Pernikahan juga menjadi sunnah yang ditegakkan oleh para nabi dan para rasul untuk diikuti oleh umat mereka, membina keluarga, mendidik keluarga, menjaga keluarga dan anak keturunan supaya senantiasa berada di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas pengabdian kepada Allah dan menjaga amanah untuk memakmurkan bumi Allah. Ini hifdzun nasl, menjaga keturunan. Wa harrama sifah, Allah mengharamkan segala perzinaan dan kekejian supaya kemudian keturunan ini terjaga. Karena melalui pernikahanlah keturunan dapat dijaga. Sementara na'udzubillah min dzalik, melalui perzinaan tentu akan kehilangan hak-haknya anak tersebut. Kehilangan hak nasab, kehilangan hak perwalian, kehilangan hak pewarisan, kehilangan hak pendidikan, kehilangan hak untuk tumbuh dalam kasih sayang yang memadai dari ayah maupun ibu, kehilangan hak untuk mendapatkan satu pemuliaan dari masyarakat. Ini yang kemudian menjadikan perzinaan itu bisa menjadi ancaman bagi hifdzun nasl. Kemudian juga, na'udzubillah min dzalik, tentu kekejian-kekejian yang lain lebih-lebih lagi diharamkan oleh Islam supaya kemudian terjaga keturunan. Ketika kemudian dunia barat misalnya memberikan kemerdekaan, termasuk kebebasan yang tanpa batas terkait hak-hak seksual, bebas untuk menikah atau tidak menikah, bebas untuk punya anak atau tidak punya anak. Sekarang ada tren namanya child free marriage, pernikahan tanpa anak gitu punya kebebasan untuk mengaborsi kandungannya, punya kebebasan bahkan untuk pernikahannya itu sesama jenis gitu yang kemudian tentu pernikahan sesama jenis ini tidak bisa menjadi wasilah untuk melangsungkan keturunan, menjaga keturunan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam sejak awal menjadikan hal ini sebagai di antara pokok-pokok prinsip turunnya syariat ditujukan untuk menjaga keturunan. Nah, sekilas sambil saya yang keempat saya sebut tentang hifdzul akal, menjaga akal. Di antara maksud syariat diturunkan untuk menjaga akal, baik secara fisik misalnya dengan tidak mengkonsumsi khamar, yang khamarul akal, yang menghilangkan
atau menutupi fungsi akal gitu ya, yang merusak secara fisik, merusak saraf, merusak berbagai macam organ di dalam tubuh yang menyebabkan fungsi-fungsi dari akal tersebut terganggu. Juga menjaga dari berbagai macam pemikiran, berbagai macam hal-hal yang membuat ya akal kita sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala ini menjadi perkara yang tersia-siakan, termasuk menjaga dari kebodohan, sehingga kemudian dinul Islam adalah dinul ilm, agama ilmu yang mengajak kita untuk belajar. Yang ayat pertamanya adalah Iqra ya, yang terbaik di antaranya adalah yang mau belajar dan mau mengajar. Yang ayatnya untuk menegakkan tauhid adalah fa'lam, maka ilmuilah bahwa annahu la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Islam mengakui hak milik masing-masing pribadi dari hak-hak ikhtiarnya. Ya, dia bekerja harus dilindungi, dia menghasilkan pendapatan harus dilindungi, dia memiliki harta simpanan harus dilindungi, dia memiliki kebutuhan-kebutuhan, semuanya dilindungi di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sehingga ada hukuman untuk pencurian, hukuman untuk perampokan dan lain sebagainya. Inilah paripurnanya syariat Islam dalam perkara-perkara pokok, ditujukan untuk menjaga ya keseluruhan bagian dari kehidupan manusia di muka bumi dalam menjalankan amanah sebagai Abdullah atau hambanya Allah dan khalifah atau yang memakmurkan bumi sesuai dengan apa yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, salihin salihat sahabat rumah zakat dimanapun berada, hifdzun nasl atau menjaga keturunan ini kita sebutkan tadi dimulai dengan syariat pernikahan untuk menjamin hak-hak semua yang ada di dalam ikatan keluarga tersebut. Haknya suami, haknya istri, haknya ayah, haknya ibu, haknya anak-anak. Dari sinilah kemudian dalam hifdzun nasl, menjaga kelangsungan, menjaga keturunan, Islam memberikan amanah kepada masing-masing pribadi untuk sejak awal ya mentarbiyah dirinya supaya layak menjadi seorang suami yang baik, supaya layak menjadi seorang istri yang baik, supaya layak menjadi seorang ayah yang baik, supaya layak menjadi seorang ibu yang baik. Dan dalam pada itu diberikan amanat juga untuk memilih ya, memilih pasangan yang nantinya bisa menjadi partner, menjadi mitra di dalam menjaga keturunan ya, baik itu dari sisi fisiknya ataupun juga dari sisi ya yang bersifat batinnya. Itu lahir dan batin ini menjadi penting. Di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ya disebutkan di antara haknya anak kepada bapaknya itu yang pertama dipilihkan seorang ibu yang salihah untuk anak itu. Jadi dalam hadis ini ada cerita ya, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anaknya telah durhaka kepadanya. Kemudian Nabi SAW memanggil anak tersebut dan menanyakan tentang kedurhakaannya kepada ayahnya. Tetapi sebelum menjawab, anak itu minta izin bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah hak anak atas orang tuanya, yakni bapaknya?" Maka Nabi SAW menjelaskan, haknya anak atas bapaknya adalah satu, dipilihkan seorang ibu yang salihah untuknya. Yang kedua, diberikan nama yang baik menjadi doa baginya. Yang ketiga, dididikkan adab-adab Islam kepadanya. Anak itu mengatakan, sesungguhnya ayahku tidak memenuhi satupun di antara hak-hak yang seharusnya aku dapatkan tersebut. Yang pertama, dia tidak memilihkan seorang ibu yang salihah untukku, tetapi seorang ibu yang akhlaknya buruk. Yang kedua, dia tidak memberiku nama yang baik, tetapi memanggilku dengan panggilan-panggilan yang buruk. Yang ketiga, dia ini ya, tidak pernah mencontohkan dan memberikan kepadaku ta'dib atau pendidikan adab sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi di sini ya hifdzun naslnya Islam itu sampai pada perkara yang sangat diperhatikan, di mana Islam menekankan kesekufuan di dalam agama sebagai prasyarat untuk ya seseorang melangsungkan pernikahan. Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hendak menikah,
kepada laki-laki yang hendak menikah, beliau mengatakan tungkahul mar'ah li arba, ya, wanita dinikahi karena 4 perkara, ya, li jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha dan karena nasab keturunannya, wali maliha dan karena hartanya, wali diniha dan karena agamanya. Fatfar bidatid din taribat yadak, kalau engkau ingin beruntung maka nikahilah seorang perempuan yang memiliki agama. Zatut din itu artinya seorang wanita yang dia kokoh berpegang kepada agama. Ini menunjukkan supaya kemudian nantinya lahir keturunan dari keluarga tersebut, anak-anak yang soleh, yang terdidik, karena ibunya adalah madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Wal ab mudiruha, dan bapaknya adalah mudirnya yang mengarahkan kemana arah dari biduk keluarga tersebut, diarahkan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada para walinya perempuan, Rasulullah SAW memberikan pesan agar apabila datang seorang mengkhitbah sementara dia diridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah dinikahkan dengan anak perempuan yang dalam perwaliannya. Karena yang demikian itu jika tidak dilakukan akan menimbulkan fitnah. Menunjukkan ya pilihan berdasarkan agama dan akhlak ini adalah satu pertimbangan utama dalam rangka bukan cuma untuk memberikan hak kepada si mempelai mendapatkan pasangan yang baik, tapi juga untuk memenuhi hak anak-anaknya kelak memiliki orang tua yang baik, memiliki bapak yang baik, memiliki seorang ibu yang baik. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat yang laki-laki, angkihul walud al waduda. Ya, nikahilah oleh kalian al-walud. Al-walud itu wanita yang memiliki potensi subur banyak anak. Ini kan dalam rangka menjaga kuantitas, ya. Al-waduda adalah wanita yang memiliki kasih sayang yang besar, kasih sayang yang menonjol, penuh cinta. Jadi kualifikasi di antara para lelaki diberikan satu arahan oleh Nabi SAW untuk memilih calon istri adalah al-waludal waduda, atau seorang wanita yang berpotensi bisa melahirkan banyak anak. Ini biasanya dilihat dari silsilah keluarganya, ya. Di keluarganya keluarga besar, di keluarganya mudah untuk mendapatkan keturunan, itu misalnya itu disebut walud. Al-waduda adalah soal bagaimana kemudian dia nanti memiliki kualifikasi untuk mampu mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya baik kepada suami maupun kepada anak-anaknya. Ini juga adalah satu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rekan-rekan salihin salihat sahabat rumah zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu motivasi untuk memiliki keturunan yang secara kuantitas banyak dan secara kualitas membanggakan. Ya, Nabi bersabda mengatakan, ya, perbanyaklah ya kalian memiliki keturunan, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan kualitas kalian yang baik tentu ya di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Itu ada di antara kebanggaan Rasulullah SAW terhadap umat Islam. Itu ya karena memang ya menjaga keturunan ini adalah satu tanggung jawab yang akan ditanyakan bahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah amanah dari Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikumul jannah. Wahai orang-orang beriman, masukkanlah diri kalian dan anak keturunan kalian ke dalam surga. Allah tidak mengatakan begitu, tetapi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa begitu? Karena menjaga dari api neraka itu ya lebih menyeluruh daripada sekedar masuk ke dalam surga. Kan kalau kita kaji masuk surga itu bisa banyak cara. Satu, ada orang yang masuk surga langsung tanpa dihisab.
tanpa diaudit amal-amalnya sudah langsung dia masuk surga. Misalnya orang-orang yang gugur fi sabilillah, orang-orang yang syahid di jalan Allah, itu dia ya masuk surga tanpa perlu diaudit karena sudah dianggap paripurna amalnya, gitu ya. Ya, yang kedua adalah orang yang masuk surga setelah dihisab dan didapati bahwa amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya. Maka atas kasih sayang Allah, dia langsung juga dinaikkan ke surga. Meskipun punya dosa, tapi dosanya kalah dari kebaikannya, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, ada orang yang masuk surga, dihisab terlebih dahulu, kemudian didapati bahwa amal salahnya lebih banyak daripada amal salehnya, meskipun dia orang beriman. Nah, karena amal salahnya, dosa-dosanya, kemaksiatannya, na'udzubillah, itu lebih banyak daripada amal salehnya, maka dia terlebih dahulu harus melakukan penebusan dosa di neraka. Jadi dibersihkan, disucikan dulu dari dosa-dosanya di dalam neraka, baru kemudian setelah itu dia masuk surga. Nah, yang ketiga ini kan meskipun tetap masuk surga tapi berbahaya karena ada risiko masuk neraka terlebih dahulu. Nah, kalau kita cuma mengatakan ya masukkan kami ke dalam surga, itu bisa jadi kita dapat opsi ketiga. Ya, masuk surga sih, tapi mampir neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik, itu berat. Nah, maka Allah lebih memilih mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang itu berarti hanya antara pilihan satu atau pilihan dua, gitu ya. Jadi tidak ada opsi ketiga untuk lewat neraka dulu, ya. Karena kalau kita mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu berarti artinya kita jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Karena di surga, di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kalau terjaga dari api neraka berarti masuk surga langsung, gitu ya. Itu yang menjadi logika dari ayat ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang Allah memberikan ancaman dengan kata-kata sesungguhnya bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Bayangkan, gitu ya. Manusia dan batu itu bisa terbakar dengan sebagaimana bahan bakar yang kita lihat di dunia. Nah, padahal itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, padanya ada malaikat-malaikat yang kasar dan bengis, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai Allah dalam perkara-perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan malaikat-malaikat itu senantiasa mentaati Allah dalam apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ini adalah ya gambaran tentang tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu untuk menjaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, keturunan kita dari api neraka. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawab kita itu disebutkan dengan kata-kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir maka dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu maknanya adalah yang pertama al-fitrah, yakni at-tauhid. Yang kedua makna al-fitrah adalah al-Islam. Yang ketiga, makna al-fitrah adalah as-syirat al-mustaqim. Yang keempat, makna al-fitrah adalah al-mu'ahadah. Jadi fitrah itu ya kita harap jangan diterjemahkan kemana-mana, karena makna fitrah menurut para ulama adalah 4 perkara ini. Yang pertama tauhid. Yang disebut fitrah itu tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua fitrah itu Islam. Ya, maknanya fitrah itu adalah berserah diri kepada Allah dengan dinil Islam, dengan agama Islam yang kita kenal. Yang ketiga fitrah itu adalah syiratal mustaqim, seperti yang kita minta setiap saat kepada Allah, bahkan sehari semalam paling tidak kita berdoanya 17 kali di setiap rakaat salat kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Yang kemudian yang keempat fitrah itu adalah al-mu'ahadah, atau perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, di mana Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Kalau mereka lalu mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Jadi inilah tanggung jawab dari orang tua untuk menjaga fitrahnya anak, ya. Sebenarnya kita itu tidak
diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang muluk-muluk tinggi-tinggi kepada anak-anak kita, tetapi cukup untuk memberikan penjagaan atas fitrah yang ada di dalam jiwa anak tersebut, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepadanya, perkenalkan kepadanya sejak alam roh, dan kemudian dilahirkan manusia itu di atas fitrah tersebut, fitrah untuk menghamba, fitrah untuk menjadi seorang yang bertauhid, seorang yang muslim, seorang yang berada di atas jalan yang lurus, seorang yang terikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah, sahabat rumah zakat sekalian, ini ya tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak kita, menjaga keturunan kita senantiasa di atas fitrah. Lalu apa yang harus kemudian dilakukan oleh orang tua di dalam rangka menjaga anak keturunannya ini? Ya, tadi sudah kita singgung di awal. Yang pertama adalah dengan ya di dalam pernikahan itu, ya menuju kepada pernikahan itu dengan cara-cara yang syar'i dan diridhoi oleh Allah. Jadi mendidik anak dimulai sejak memilih pasangan dan menjemput jodoh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari cara kita menjaga anak keturunan kita nantinya, ya, karena siapa yang mau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dari kekejian-kekejian dan penistaan, niscaya tentu anak keturunannya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melaksanakan pernikahan, tentu di antara menjaga keturunan kita adalah dengan doa. Bahkan kita seseorang itu, ya, mukmin itu diajari oleh Nabi SAW ketika melakukan hubungan suami istri, hendaknya berdoa untuk menjauhkan keturunannya dan dia bersama pasangannya dari setan. Ya dulu saya bersama Allahyarham Abah Fani pernah ngetes teman-teman remaja masjid, sudah tahu belum doa sebelum berhubungan suami istri. Nah, ini remaja masjid. Ternyata dari remaja masjid yang tahu doa sebelum berhubungan itu hanya 30%. Waduh, ini kalau remaja masjid saja yang tahu cuma 30%, bagaimana yang lain? Padahal ini sangat penting, ya. Doa seperti yang kemudian disampaikan, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, gitu ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak keturunan yang akan Engkau anugerahkan kepada kami itu juga dari syaitan tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadirin hadirat sekalian, dari adab-adab yang di dalam menghadirkan anak ini di dalam rumah tangga kita itu sudah dijaga sejak awal, dari pernikahannya, dari hubungan suami istrinya, kemudian ketika sang istri ini hamil, ya, di dalam mengandung anaknya, maka harus dijaga. Ya, bagaimana orang tuanya menjaga si anak ini supaya kemudian dia kondusif, ya, suasana. Karena ibu hamil mengalami perubahan-perubahan hormonal dan juga perubahan-perubahan fisik, maka tentu ini menjadi tekanan yang lebih berat kepada ibu. Maka menjadi tugasnya suami untuk senantiasa mengkondusifkan, ya, bagi ibu yang sedang hamil, ya. Jangan yang suami malah lebih emosian dari si ibu yang sedang mengandung, karena si ibu yang sedang mengandung ini kadang-kadang tidak terkontrol emosinya karena pengaruh perubahan-perubahan hormonal pada dirinya. Ya, harus lebih banyak sabar, lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami, lebih banyak memaafkan, memaklumi kondisi yang sedang hamil dengan perubahan-perubahan tersebut. Demikian pula secara fisik menjadi lebih mudah lelah, bahkan mungkin ada fase-fase di mana dia kemudian muntah-muntah, mengalami morning sickness, mengalami berbagai macam gangguan secara fisik yang ini harus dijaga, ya, kesehatannya. Kemudian dipenuhi hak-haknya, gizinya, gitu ya, yang mencukupi untuk kemudian pertumbuhan janin di dalam perutnya sampai nanti kemudian ketika dia melahirkan. Nah, bahkan sebagian ulama-ulama salafus saleh, ya, melaksanakan amalan-amalan tertentu di dalam menyambut, ya, kehadiran buah hatinya itu sejak si anak dalam kandungan. Allahyarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dalam biografi beliau disebutkan bapaknya Pak Hasbullah itu orang biasa, cuma santri biasa, bukan seorang ulama besar. Nah,
Tetapi dikatakan ketika ibundanya Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini dilamar oleh bapaknya, dia memberi syarat nanti kalau kita menikah lalu saya hamil, ya, kata sang calon istri ini, dia ingin untuk di dalam dia mengandung ini, ya, nantinya dihatamkan Al-Qur'an, ya, dengan diperdengarkan kepada bayi yang dikandungnya, ya, dihatamkan Al-Qur'an setiap 10 hari sekali. Dengan diperdengarkan di kandungannya. Jadi nanti dia ini ketika menikah memberi syarat, suaminya nanti kalau saya hamil dia harus memperdengarkan bacaan Al-Qur'an khatam tiap 10 hari di dalam di perutnya, gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh suaminya. Maka kemudian suaminya menyanggupi, ya betul, ketika kemudian hamil, ya berarti sehari itu ngajinya 3 juz diperdengarkan kepada anak yang ada di dalam kandungannya tersebut. Masya Allah, maka ketika lahir, jadilah beliau Hadratul Syekh, ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu di antara 3 mahaguru yang mendirikan Nahdlatul Ulama, ya, di samping Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Itu Kiai Wahab Hasbullah itu diceritakan bukan berasal dari keluarga ulama pada mulanya, hanya keluarga santri biasa di desa, tetapi ibunya, ya, punya syarat ketika dinikahi oleh ayahnya, nanti kalau saya mengandung harus dihatamkan Al-Qur'an setiap 10 hari diperdengarkan kepada bayinya. Ini Masya Allah, ya. Saya belum mampu, ya, mengamalkan ini. Saya belum mampu juga ketika mengamalkan ini kepada anak-anak saya ketika dikandung. Tapi ya kita berupaya sebaik mungkin untuk menghadirkan suasana kondusif, suasana ubudiyah ketika anak ini dalam kandungan. Kemudian ketika dilahirkan, maka ya sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, gitu ya. Ya, tentang hukum-hukum seputar kelahiran dan anak-anak kita, itu beliau menyampaikan disunnahkan di kalangan ulama, dikenal kesunahannya untuk mengazankan bayi itu di telinga kanan dan kirinya ketika dia dilahirkan. Ulama mutaakhir seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala memang menyatakan hadisnya tidak mencapai derajat sahih, tetapi di kalangan para ulama, ya, salaf, ini adalah satu hal yang tidak diingkari. Artinya tidak diingkari itu sangat lebih baik untuk diamalkan, ya, daripada apa yang didengar anak ini. Yang pertama-tama, ya, mana yang lebih indah daripada memperdengarkan kalimat tauhid melalui adzan yang dikumandangkan di telinganya. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama yang lain telah dikenal kesunahan hal ini di kalangan para ulama terdahulu. Jadi ini kalau memang meyakini, ya kita amalkan, ya, dengan mengadzankan di telinga kanan dan kiri sang bayi. Nah, kemudian ini adalah sunnah yang penting juga. Bahkan nanti di rumah zakat sepertinya sudah difasilitasi dengan apa yang disebut super akikoh, ya, gitu ya. Nah, ini adalah sunnah ketika bayi ini lahir, maka orang tuanya apabila mampu, dia menggenapkan sabda Nabi SAW, yaitu bahwa setiap anak yang lahir, maka dia tergadai dengan akikohnya yang disembelihkan di hari ke-7 kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini adalah sunnahnya Nabi SAW untuk bayi yang lahir. Makna tergadai dengan akikahnya ini di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Apa sih maksudnya setiap anak yang lahir kok tergadai dengan akikahnya? Ya, makna tergadai itu bagaimana? Ya, tergadai itu ada yang memberikan penjelasan, ya, misalnya dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Penjelasannya, makna tergadai ini orang tua tidak bisa mendapatkan pahala paripurna dari birrul walidain sang anak nanti kalau anak ini dewasa, kalau dia tidak mengakikohi anaknya. Jadi ya, ini namanya karunia Allah Subhanahu wa taala supaya orang tuanya mendapatkan pahala dari baktinya si anak, termasuk doa-doanya si anak nanti sebagai pahala yang tidak putus, maka hendaklah dia menebus, ya, tergadainya anaknya ini dengan menyembelih akikoh, gitu ya. Ini adalah di antara pendapat yang
menyebutkan tentang apa makna tergadai dengan akikahnya. Demikian pula ada yang memberikan penjelasan bahwa dengan menebus anak dengan akikah ya akan menebus ya ketergadaian anak tersebut, sehingga orang tuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak tersebut dari berbagai macam gangguan dari syaitan, gangguan dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini menjadi ya urgensi atau pentingnya akikah. Bagaimana jika tidak mampu? Tentu kewajiban atau bahkan kesunahan yang muakkadah dari akikah ini mengikat hanya bagi yang mampu. Dalam hadis lain disebutkan jika tidak mampu di hari ke-7, di hari ke-14, jika tidak mampu di hari ke-21. Kemudian dari situ Nabi SAW tidak lagi menyampaikan. Artinya para ulama ada yang mengatakan jika demikian maka kalau dia di hari ke-7 belum mampu, silahkan ya ngumpulkan uang untuk bisa berakikah sampai hari ke-14. Kalau belum mampu juga sampai ke hari ke-21. Kalau sudah itu tetap belum mampu, berarti telah terangkat kewajiban, telah terangkat bebannya dalam melaksanakan akikah. Tetapi jika mampu nantinya, ya meskipun inilah tanggung jawab orang tua, ada sebagian ulama yang berpendapat yang bahwa salafus saleh dari kalangan tabi'in, wabil khusus mereka yang berasal dari kalangan ajam, para mawali atau dahulunya adalah budak-budak mungkin dari Persia, mungkin dari bangsa Turki dan lain sebagainya, yang di dalam tradisi mereka tidak mengenal akikah sebelum Islam. Kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka mengakikahi dirinya sendiri. Ya, karena dulunya mereka berasal dari bangsa Persia, bangsa Turki, yang kemudian bapak-bapaknya tidak kenal akikah, ya, tidak kenal tentang syariat akikah. Maka ketika mereka masuk Islam, mereka merasa mereka harus mengakikahi dirinya sendiri. Itu adalah menunjukkan ya para ulama dahulu, para tabi'in, atba'ut tabi'in menganggap akikah ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar nilainya, sehingga mereka meskipun terluput akikah di waktu kecilnya, maka mereka mengakikahi dirinya sendiri. Adapun yang berasal dari kalangan bangsa Arab, lebih-lebih dari Quraisy, maka sebenarnya mereka telah mengenal tentang akikah ini bahkan sebelum diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dulu yang namanya akikah di kalangan masyarakat Quraisy jahiliyah itu, ketika disembelih maka darah dari hewan itu ditampung dan digunakan untuk memandikan atau melumuri kepala dan rambut bayinya itu dengan darah akikah. Subhanallah ya, dulu jadi di antara bentuk ya kejahiliahannya adalah kalau di akikah itu dulu ya disembelih tapi darahnya ditampung untuk ngeramasi bayinya gitu ya. Sebenarnya ini kan praktek yang tidak sehat sama sekali, dan dagingnya dari akikah itu dahulu dipersembahkan kepada berhala. Ketika Rasulullah SAW menetapkan pensyariatan akikah dalam Islam, maka beliau memerintahkan dalam akikah hendaknya disembelih, tidak lagi digunakan untuk memandikan bayinya darahnya itu atau mengolesi kepalanya dengan darah, tidak, tetapi justru dagingnya yang dimasak untuk dibagi-bagikan kepada tetangga, handatolan dan kerabat, atau diselenggarakan acara yang disebut sebagai walimatul akikah, yang di dalam acara tersebut salah satu fungsi pentingnya adalah mengumumkan nama, ya Bapak Ibu sekalian, mengumumkan nama si anak dan mengumumkan kedudukan si anak di tengah keluarganya. Kalau zaman dulu kan belum ada kantor catatan sipil untuk mencatatkan kelahiran, menerbitkan akte bahwa ini anaknya si fulan dengan si fulanah gitu ya. Dulu kan belum ada kantor catatan sipil yang demikian. Nah, maka untuk mengumumkan bahwa seorang anak ini betul-betul anak kandung di dalam sebuah keluarga, lahir dari pernikahan yang sah, ini bapaknya, ini ibunya, ya cara mengumumkannya kepada masyarakat adalah dengan dilaksanakan akikah gitu ya. Itu dulu sebagai bagian dari bagaimana Islam menghendaki sebuah keluarga itu memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat, di antaranya dengan cara mengumumkan kelahiran anaknya melalui akikah. Kemudian Nabi SAW menyunahkan untuk dalam saat di akikah itu dicukur rambutnya, ya, dicukur rambutnya. Disunahkan menurut keterangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara sunahnya adalah rambut ini dari yang dicukur dari si bayi ini kemudian ditimbang. Ya, ditimbang, kemudian
Setelah ditimbang dinilai boleh dengan ukuran berat emas, atau kalau tidak mampu dengan berat emas adalah dengan berat perak untuk disodakohkan atas nama anak tersebut. Ini termasuk kesunahan di dalam akikoh. Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira memiliki kelonggaran ya, selain diakikohi, bayi ini rambutnya dicukur kemudian ditimbang ya. Berat rambut ini kan, berat rambut biasanya tidak terlalu besar ya, paling berapa gram gitu ya. Nah, kalau kemudian mampu gram-gramannya ini dihitung dengan berat emas. Oh, kira-kira ini misalnya hasil cukuran si anak ini mencapai 5 gram ya, 5 gram rambut. Maka kemudian kalau dia mampu dengan emas disodakohkan senilai 5 gram emas gitu ya. Tetapi kalau memang tidak mampu, misalnya wah emas mahal lihat sekarang, oh ya, baik kalau begitu mungkin bisa dinilai dengan perak. Oh, perak itu sekarang 1 gram misalnya berapa puluh ribu, dikalikan 5 cuma sekian ratus ribu rupiah, nggak banyak lah gitu ya kalau dibandingkan dengan emas itu. Maka kemudian disedekahkan, bisa kepada anak yatim, bisa kepada fakir miskin ataupun siapa yang memerlukan, bisa juga melalui rumah zakat ya. Insya Allah itu untuk menjadi sedekah atas nama si anak yang dicukur rambutnya tersebut. Kemudian sunnahnya untuk diumumkan namanya pada saat diakikoi. Jadi kalau kita sekarang kan karena akikohannya biasanya dihantarkan ke rumah ya, kondisi pandemi COVID-19 belum memungkinkan untuk menyelenggarakan acara jamuan di rumah karena kumpul-kumpul. Nah, maka kemudian diumumkan dalam bentuk diberikan tulisan nama di akikoh tersebut. Nah, itu juga adalah dalam rangka mengumumkan nama. Ada sunnah yang lain yang baik dilakukan jika kita menemukan atau memungkinkan bagi kita untuk melaksanakannya, yaitu sunnah tahnik. Sunnah tahnik ini apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sunnah tahnik ini adalah dengan cara memohonkan doa untuk si anak dari orang soleh. Ya, kalau kita mengenal di lingkungan kita ada orang yang soleh, terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya, gitu ya. Ya, kita anggap sebagai orang yang alim, orang yang faqih, dan orang yang abid, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita bisa memohon kepada dia untuk mentahnik ya. Mentahnik ini bagaimana caranya? Mentahnik ini dengan cara dikunyahkan ya, dikunyahkan kurma. Kalau memungkinkan ada kurma ajwa lebih bagus. Kalau tidak maka kurma ya sedapat yang kita bisa peroleh. Kemudian dikunyah sampai lumat, tapi bukan untuk diberikan sebagai makanan. Hanya dioleskan ya ke dalam mulut si bayi. Jadi bukan untuk dimakan ya, bukan untuk dimakan. Ini cuma untuk dioleskan, di mana di situ bercampur antara ludah orang yang soleh. Karena kalau dulu para sahabat meminta tahnik tentu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Itu untuk bayi-bayi mereka, untuk anak-anak mereka, dan kemudian didoakan di situ bisa dengan doa yang kemudian diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang bayi Maryam, atau doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis. Misalnya dengan kalau bayinya laki-laki, oiduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku memohonkan perlindungan untukmu wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, dari setiap yang berbisa dan berbahaya, dan dari setiap mata yang dengki dan jahat. Itu yang kita doakan untuk anak tersebut, untuk bayi tersebut yang diakikohi. Jadi ini mendoakan oiduka atau oiduki, atau kalau agak jauh oiduhu atau oiduha bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Ini adalah bagian dari penjagaan yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Tentu setelah itu masih panjang kewajiban sebagai orang tua untuk menjaga keturunan ini, menjaga anak-anak ini dengan doa-doa kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan riyadhah kita, istilah orang Jawa dengan tirakat kita, dengan prihatin kita untuk memohon kepada Allah supaya menjadikan anak-anak kita itu nantinya menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang akan menjadi pahala yang tidak putus-putus untuk kita. Tentu juga dengan memberikan contoh-contoh yang baik, dalam membiasakan adab-adab yang baik, memberi contoh dalam berdoa, memberi contoh dalam ibadah, memberi contoh dalam akhlak ya. Kemudian
tentu dengan memberikan kepada mereka ya pemahaman tentang tauhid, pemahaman tentang muraqabatullah, ya menceritakan kepada mereka tentang kisah-kisah Rasulullah SAW dan para sahabat dan berbagai ikhtiar lainnya yang bisa kita laksanakan untuk ya menjaga mereka kelak ketika sudah kita tinggalkan. Semoga mereka tetap menjadi generasi yang akan meninggikan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian saya kira sebagai pembuka, kalau ada yang bisa kita diskusikan nantinya terkait materi kita sore hari ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat, dan tadi sudah disampaikan yang mengalami kesulitan ataupun banyak pertanyaan tentang akikoh bisa menghubungi Rumah Zakat karena ada super akikoh yang kemudian bisa menjangkau manfaat yang lebih luas untuk saudara-saudara kita. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.